Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem rekrutmen dan sistem seleksi dalam perusahaan PT Indosat Ooredoo. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami ada yang pertama Putri Regita Ingkiriwang, yang kedua Juan Carlos Sarayar, yang ketiga Patrick Juan Onibala, dan yang keempat saya sendiri Juan Hartuar. PT Indosat Ooredoo. PT Indosat Ooredoo adalah perusahaan provider yang sudah berdiri sejak tahun 1967. Beberapa kunci kesuksesan PT Indosat Ooredoo dapat bertahan sampai saat ini adalah dengan terus melakukan inovasi dan kemampuannya dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan aset berharga yang dimiliki perusahaan karena tanpa SDM maka kegiatan operasional perusahaan tidak dapat berjalan optimal. Penulisan artikel ilmiah ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan sumber daya manusia di PT Indosat Ooredoo mulai dari melakukan job analisis, perekrutan sampai dengan mempertahankan karyawan. Metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, di mana penerapannya adalah menggunakan data primer dengan mencari informasi langsung kepada narasumber dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Indosat Ooredoo menerapkan teori-teori sumber daya manusia di dalam praktiknya langsung di perusahaan sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan optimal. Kesimpulannya adalah bahwa salah satu kunci kesuksesan PT Indosat Ooredoo adalah dengan menerapkan teori-teori mengenai sumber daya manusia di dalam kegiatan operasional perusahaan. Ada berbagai metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan seperti wawancara, interview, dan memberikan case atau soal. Perusahaan Indosat begitu dinamis. Organisasi dan kepemilikan perusahaan terus mengalami perubahan, yaitu dari BUMN menjadi swasta, Ooredoo. Dari perubahan kepemilikan tersebut menyebabkan job analisis sistem yang berbeda. Sewaktu di BUMN menggunakan job analisis yang disebut dengan istilah manajerial 1 dan manajerial 2. Namun, saat kepemilikan berganti menjadi swasta, semua itu tidak digunakan lagi, melainkan menyerahkan semuanya kepada konsultan. Konsultan yang menilai job analisis dengan cara memberi soal atau case dan setelah itu mempresentasikannya. Di dalam perusahaan Indosat, semakin lama waktu bekerja di perusahaan tersebut semakin mendukung jenjang karir. Proses perekrutan yang efektif dibagi menjadi dua, yaitu sumber kandidat internal dan sumber kandidat dari eksternal. Sumber kandidat internal artinya calon kandidat berasal dari dalam perusahaan. Merekrut kandidat dari internal harus menilai dan memilih dengan tepat. Kedua, sumber kandidat eksternal artinya calon kandidat berasal dari luar perusahaan. Rekrut kandidat eksternal melalui internet, media sosial, dan perekrutan online lainnya seperti LinkedIn. Di Indosat menggunakan dua sistem untuk merekrut karyawan. Sistem yang pertama yaitu IJO atau Internal Offering Job Offering. Artinya adalah pencarian kandidat dari dalam perusahaan. IJO memberikan spesifikasi, job desk, dan kualifikasinya dan menyebarkannya ke internal perusahaan melalui email. Setelah itu, yang tertarik dengan email tersebut melamar dengan cara mengirim email ke HR atau Human Resources. Kemudian HR dan user melakukan wawancara kepada pelamar tersebut. Sistem yang kedua yaitu EJO atau External Job Offering. Artinya pencarian kandidat dari luar perusahaan. EJO biasanya memposting job ke website perusahaan, koran, dan LinkedIn. EJO ini mempunyai beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu calon kandidat melamar terlebih dahulu ke perusahaan. Kedua, calon kandidat melakukan tes psikotes yang hasilnya akan dicatat oleh HR, lalu datanya diberikan ke user untuk dilakukan interview. User memiliki tugas untuk melakukan interview dan HR bertugas untuk melakukan tes psikotes dan tes kesehatan. Indosat memprioritaskan calon karyawan yang memiliki pengalaman atau keahlian di bidang tertentu
sehingga karyawan yang diterima untuk bergabung di Indosat sudah berkompeten. Tes yang dilakukan Indosat untuk menyeleksi karyawan eksternal menggunakan psikotes dan interview. Namun, untuk internal, Indosat tidak menggunakan psikotes, tetapi hanya menggunakan interview dan melihat kinerja karyawan tersebut dengan sistem SAP. Jika kinerjanya bagus, maka karyawan tersebut mempunyai potensi untuk diterima. Di Indosat, pertanyaan yang diajukan kepada calon karyawan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan yang calon karyawan tersebut inginkan. Selain itu pula, ada pertanyaan jebakan untuk melihat respon karyawan tersebut ketika dalam tekanan. Di Indosat, untuk melakukan penilaian karyawan menggunakan sistem aplikasi SAP, di mana setiap kinerja karyawannya terekam di sistem dan dari sistem tersebut, kinerja karyawan tersebut dinilai dengan scorecard oleh manajer HR. Hasil dari rekaman kinerja karyawan tersebut setiap tahunnya akan dievaluasi oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan apakah karyawan yang memiliki rekaman kinerja buruk akan dipertahankan atau diberhentikan. Di Indosat ada yang disebut dengan SPI atau Serikat Pekerja Indosat. Setiap tahunnya mereka mengadakan rapat kerja antara SPI dengan HR perusahaan. Kemudian hasil perundingan itu dinamai PKB atau Perjanjian Kerja Bersama. Jadi SPI akan mewakili semua karyawan Indosat dan bagi para anggota SPI akan dikenakan iuran berupa potongan ketika menerima gaji. Menurut Bapak Wardianto selaku Resource Project Network Manager PT Indosat Ooredoo, karyawan meminta pakaian olahraga kemudian SDM menyetujuinya. Jadi setiap tahun mereka melakukan rapat kerja agar kesalahan komunikasi dan agar ketika ada tuntutan dapat dibicarakan dengan baik. Menurut Dessler tahun 2013, ethics dan fair treatment etika mengacu pada prinsip-prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok. Beberapa karyawan mengandalkan etika atau rasa keadilan manajer dan karena itu undang-undang hak karyawan seperti mengenai hak pensiun karyawan. Kesimpulannya yaitu disiplin yang penting di perusahaan Indosat adalah siap dipanggil kapanpun dan berkontribusi baik bagi perusahaan. Jika kinerja karyawan memuaskan, berkontribusi baik bagi perusahaan, datang tepat waktu dan selalu berkembang di perusahaan, maka karyawan tersebut telah memiliki etika yang baik. Jika karyawan tidak menjalankan etika perusahaan dengan menunjukkan kinerja yang buruk, maka manajer HR akan memberikan surat kepada karyawan tersebut yang berisi tentang kelangsungan kerjanya di Indosat. Jika berhenti, maka karyawan tersebut akan mendapatkan pesangon. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.